Hey, selamat datang di Bumi 2050. Kamu hidup di dunia setelah pergeseran suhu besar pada tahun 2020. Siang hari sangatlah panas di sini, sementara malamnya sangat dingin. Manusia memang selalu bergantung pada lingkungan, tapi kini mereka lebih rentan daripada sebelumnya. Baik bahan bakar, uang, maupun logam mulia, semua kehilangan nilainya di dunia yang harga esnya lebih mahal daripada emas pada siang hari. Dan kamu bisa menukar gadget keluaran terbaru dengan selimut listrik pada malam hari. Kamu tidak tahu seperti apa dunia zaman dulu karena kamu lahir di era iklim baru. Kamu beruntung bisa dapat pekerjaan yang bagus setelah lulus kuliah. Perusahaan tempatmu bekerja menjual air minum dalam kemasan. Saat suhu luar ruangan pada siang hari mencapai 38 derajat, air dalam kemasan laku keras di seluruh dunia. Bisnis deodoran juga berkembang pesat. Orang-orang bisa menghabiskan 2 botol dalam seminggu. Kamu bangun pukul 6:30 saat udara masih dingin. Matahari terbit setengah jam lagi. Dan pergeseran suhu akan segera dimulai. Ada jarak setengah jam antara pukul 7 dan setengah 8 yang suhunya lumayan sedang. Seperti pagi hari biasa di masa lalu. Sisa harinya, dari pukul setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam, kamu seperti hidup dalam oven. Sementara pukul setengah 8 sampai 8 malam, mungkin seperti musim gugur di masa lalu. Setelahnya, suhu di bawah 40 derajat. Ini adalah hari yang penting. Kamu mungkin naik jabatan. Setelah menarik napas panjang dan menyelipkan kaki ke sandal, kamu berjalan ke kamar mandi, seolah bergerak otomatis sesuai rutinitas sehari-hari. Kamu memutar keran wastafel sampai mentok. Ini adalah kebiasaan lama yang diajarkan orang tuamu agar pipa tidak membeku. Meski sistem keranmu dibungkus dengan pita pemanas dan diisolasi, kamu lebih memilih menuruti orang tuamu. Kamu pun siap dengan celana pendek biasa, sandal, dan kaos oblong. Pakaian berteknologi termal yang bisa menyesuaikan suhu siang dan malam sudah ada di pasaran. Tapi uangmu belum cukup. Mungkin kalau naik jabatan hari ini, kamu baru bisa membeli pakaian yang efisien dan nyaman. Anehnya, kamu bisa membedakan status orang lain hanya dengan melihatnya, sama seperti di masa lalu. Thermal mania, berjalan dengan berbusung dada dalam balutan pakaian berteknologi mereka. Sementara kamu dan ransel mania lainnya membawa pakaian lebih untuk dipakai di kantor dan malam yang dingin. Kamu bawa payung kan? Memang tidak begitu ampuh melawan panas, tapi setidaknya matahari tidak langsung membakar kulitmu. Topi, deodoran, SPF, semua wajib di siang hari. Nah, untuk sorenya, sarung tangan ada. Persiapan, jaket, ada yang mengirim pesan dari bosmu. Hari ini, kamu jadi datang lebih cepat untuk persiapan presentasi, kan? Kamu membalasnya dan langsung ke dapur untuk sarapan. Kopi menjadi barang mewah. Sama halnya dengan buah dan sayuran, kecuali kamu menanamnya sendiri. Tapi rumah kaca buatanmu agak minim. Hanya ada tomat, jagung, melon, dan selada. Rumah kacamu masih dingin dan tahan panas seperti model pada umumnya. Tapi kamu perlu membuat yang lebih besar. Wah, waktumu mepet, banyak kerjaan menanti. Kamu mengambil apel, sebotol air, ransel, dan bergegas keluar. Biasanya, kamu berangkat pukul 7:04, butuh 15 menit perjalanan ke kantormu. Lumayan untuk ngadem di jalan. Tapi hari ini, kamu keluar tak lama setelah matahari terbit. Sudah ada banyak orang di jalan. Semua orang mencoba tetap di dalam ruangan, kecuali selama 30 menit setelah peralihan cuaca. Meski lalu lintas padat merayap, kamu masih sampai di kantor tepat waktu untuk menyiapkan presentasi pentingmu. Kamu lulusan manufaktur dan distribusi air. Saat menyampaikan ide ini ke bosmu, dia langsung mengundang petinggi perusahaan untuk mendengarkan presentasimu.
Idemu bisa memangkas harga air 50% dan membuat perusahaanmu tercatat dalam sejarah. Kamu bergegas ke ruang ganti dan memakai setelanmu. Presentasinya berjalan lancar, meski kamu agak gugup. Bosmu pun menjanjikan perubahan besar dalam karirmu. Tapi dia menyarankan kamu berlibur dulu karena kamu butuh banyak istirahat sebelum perjalanan mengubah idemu menjadi kenyataan dimulai. Kamu melihat di internet untuk mencari opsi yang ada. Pantai bukan tempat liburan favorit lagi karena di mana-mana sama panasnya dan pesawat sudah tidak ada lagi. Perjalanan udara sudah menjadi transportasi kuno karena pesawat tidak bisa lepas landas kalau suhunya di atas 45 derajat karena berarti udaranya lebih tipis, sehingga sayap tidak bisa menghasilkan daya angkat. Setidaknya, itulah kata kakekmu. Dia adalah pilot pada masa sebelum pergeseran suhu. Ski, seluncuran es, dan seluncuran salju kini cuma ada di resort salju buatan dalam ruangan. Nah, lumayan menarik nih. Jam kerjamu selesai pukul 4 sore. Tadinya, kamu ingin langsung pulang. Tapi karena sedang bahagia, kamu mau berjalan-jalan sebentar di taman. Jangan lupa ganti bajumu ke celana pendek dan kaos dulu. Kamu menyusuri jalanan yang kosong. Tak banyak orang yang mau berkeliaran di tengah teriknya siang hari. Phew, kini kamu paham alasannya. Kamu memandangi kota. Gedung pencakar tanah pendek berjejer di jalanan. Tidak ada lagi pencakar langit. Fluktuasi suhu yang sangat tinggi antara siang dan malam membuat gedung-gedung tinggi tidak stabil dan mudah runtuh. Pencakar langit juga memerangkap panas sehingga kota lebih panas. Tidak seorang pun butuh panas ekstra di masa sekarang. Kamu pun melihat atap-atap yang dilapisi panel surya. Semuanya digerakkan dengan tenaga surya. Mobil, transportasi umum, semua pemanas dan pendingin. Pada siang hari, matahari mungkin bagai musuh bebuyutanmu, tapi setidaknya dia membantumu tetap hangat pada malam hari. Dari jauh, taman tampak indah, pepohonan, semak, rumput hijau dan bunga. Tapi semua orang tahu kalau itu palsu. Selain di rumah kaca, tanaman di tempat lain adalah tanaman buatan. Panas siang hari akan menghanguskan dan mengeringkan tanaman, sementara hawa dingin yang tajam akan membekukannya dalam semalam. Kamu duduk di bangku taman dan mendengar dua kakek-kakek membahas betapa bedanya dunia saat ini. Semuanya hampir berubah. Kolam dan danau menguap total dalam beberapa bulan. Mereka mengenang kegiatan seperti memancing, bertani, dan berkebun. Ya, hanya hewan gurun yang mampu melewati pergeseran suhu. Kamu bisa melihat coyote, roadrunner, kadal, dan kalajengking jika pergi agak jauh dari kota. Sementara unta menggantikan peran sapi dan kuda di setiap benua. 30 tahun era iklim baru tidak memberi cukup waktu untuk membawa adaptasi besar, tapi manusia sudah sedikit terlihat berbeda. Kulit makin tebal dan kasar untuk menghadapi fluktuasi suhu. Alis menjadi lebih lebat agar keringat di dahi tidak mengalir ke mata. Salah satu kakek tadi melihat arlojinya. Sudah 7:30. Yuk cabut, John. Sudah 7:30 lagi, kamu berjalan terlalu jauh dari rumahmu. Kamu pun membuka ransel dan mencari celana, sarung tangan, sepatu bot, dan... Di mana jaket hangatmu? Kamu terus merogoh, rasa panik bertumbuh di dadamu. Semua barang kamu keluarkan dari ransel, sambil berharap jaketmu terselip di dasar ransel. Neil, kamu pun mulai merinding. Takut? Yap, tapi juga karena suhu sudah mendingin. Kamu melempar semua barang kembali ke ransel dan segera berlari pulang. 7:40. Kamu pasti telat. Setidaknya, berlari membuatmu tetap hangat. 7:50. Tidak ada bus, mobil, atau apapun. Semua orang sudah di dalam rumah.
7:55, kamu tahu apa yang akan terjadi kalau masih di luar pukul 8 saat suhu mencapai minus 40 derajat dan kamu masih mengenakan pakaian tipis? Dalam 5 menit, hipotermia pasti menyerang. Kamu pernah mendengar cerita horor tentang orang-orang yang keluar pada malam hari tanpa pakaian hangat? Pertama, menggigil. Detak jantung meningkat cepat karena tubuhmu berjuang agar dirimu tetap hangat. Lalu menggigil hilang, detak jantung turun, dan kamu mulai pusing, tubuhmu menyerah. Saat pingsan, maka berakhir sudah. 7:58, kamu lihat pintu rumahmu di depan. Ayo, kaki, lebih cepat. 8 malam, hawa dingin membuatmu sulit bernapas. 1 menit lagi, kamu sampai rumah. Jalan terus, udara menyengat paru-parumu, bulu matamu tertutup es, hidungmu memerah. Jadi begini, inilah akhir hidupmu? 8:01, kamu menerobos pintu depan dan terkulai ke lantai. Berhasil! Kamu membuka mata, dan barang pertama yang kamu lihat adalah jaket hangat yang tergantung manis di belakang kursi mejamu. Kamu pun tak kuasa menahan tawa karena kecerobohan ini. Hari ini yang dimulai dengan sempurna berubah dengan begitu cepat, seperti siang dan malam di masa sekarang. Aku benar-benar harus liburan, ucapmu dalam hati.